warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi khaliqin nur alladzi akhrajana minadh-dhulumati ilan nur. Salawatu rabbi wa salamuhu wa tahiyyatuhu wa barakatuhu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad al-mawsufi bin nur fi kitabihil aziz qad ja'akum minallahi nur fahuwa sallallahu alaihi wasallam aslun nur wa ainun nur wa manba'un nur wa masdarun nur al-mumaddu minhu kullun nur nurun faqa kulla nur wa ala alihi wa sahbihi ahlil ma'ani wal asrari wan nur. Amma ba'du fa yaqulu Allahu jalla wa ala tashrifan wa ta'ziman li habibihil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa i'laman li ummatihi fi qadrihil azim. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallah wa ballagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratil mukarramin, para habaib, para anak-anak cucunya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu banyak hadir guru mulia kita, qudwatuna al-alimul allamah Habib Jindan bin Naufal bin Salim bin Jindan, dan juga para guru-guru kita yang lain. Semuanya kita berdoa bersama selalu diberi sehat walafiat, dimudahkan di dalam dakwahnya sehingga terus menerangi hati kita untuk dekat dengan Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga para masyayikh, barusan Kiai Haji Ubaidillah Hamdan menyampaikan nasihat kepada kita, hadir juga Kiai Haji Auza'i Mahfud, dan semuanya kita berdoa selalu diberi sehat walafiat, dimudahkan urusan dunia dan akhiratnya. Sahibul bait, pengasuh majelis Riyadul Ihtidah Haji Bustami Mukhtar, mudah-mudahan majelisnya makin syiar, ilmunya makin manfaat untuk umat dan kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian, berbicara Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setidak-tidaknya ada dua aspek yang harus kita bedah. Berbicara tentang Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pertama berbicara tentang syakhsiyah Muhammadiyah, dan yang kedua berbicara tentang hakikat Muhammadiyah. Karena itu pada ayat di surat Al-Ahzab ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Limadza lam yaqul rabbuna yusalluna 'ala Muhammad? Limadza lam yaqul rabbuna jalla wa 'ala yusalluna 'ala rasul? Ma annahu rasulullah. Limadza lam yaqul rabbuna jalla wa 'ala yusalluna 'alal habib? Ma annal Mustafa sallallahu alaihi wasallam habibullah walakin yusalluna 'alan nabi. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan pada ayat ini yusalluna 'ala Muhammad? Bukankah nama nabi di sini maksudnya baginda kita Nabi Muhammad? Kenapa Allah tidak menyatakan yusalluna 'ala rasul?
Bukankah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul Allah yang misinya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin? Kenapa Allah tidak menyatakan bahwa yusalluna alal habib? Bukankah Nabi besar Muhammad SAW adalah Habibullah? Kenapa Allah menyatakan yusalluna alal nabi? Kata ulama, sebab memandang Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada dua sudut pandang. Ada saksiyah Muhammadiyah dan ada hakikat Muhammadiyah. Pada ayat ini Allah memberitahu kepada umat, bukan sebatas harus kita melihat saksiyah Muhammadiyah, akan tetapi kita harus jauh daripada itu, yakni hakikat Muhammadiyah. Kenapa tidak yusalluna ala Muhammad? Saudara, kita maklumi bersama ada dua tafsiran. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi nama Muhammad. Di dalam Sirah Dakhlaniyah, Sayyidi Syekh Zaini Dakhlan menjelaskan pada umur 7 hari sesudah kelahiran Nabi. Bila ini berarti, maka Allah bersolawat sejak Nabi umur 7 hari. Sebelumnya tidak yusalluna. Bila kita menggunakan pendekatan pada berzanji, di mana di sana dijelaskan fa idza wada'tihi fasammihi Muhammadan li'annahu satuhmadu uqbah. Bila pendekatannya berzanji, yang Syekh Nawawi Al-Bantani murid daripada Sidi Ahmad Zaini Dakhlan di dalam Madarijus Su'ud menjelaskan saat di dalam perutnya ibundanya Nabi Sayyidah Aminah radhiyallahu ta'ala anha, malaikat sampaikan ilham bahwa dalam perutnya bayi laki-laki dan kelak kalau lahir kasih nama Muhammad ini bayi. Maknanya bila ini pendekatannya, maka Allah bersolawat kepada Nabi sejak Nabi di dalam perut ibunya. Sebelumnya Allah tidak bersolawat. Karena itu tidak menggunakan yusalluna ala Muhammad. Satu pendekatan. Kemudian kenapa tidak yusalluna ala Rasul? Kita maklumi bersama bahwa Nabi kita menjadi Rasul umur 40. Umur 40. Kalaulah yusalluna ala Rasul, itu maknanya sebelum 40 Allah tidak bersolawat. Ketika umur 40 ke ataslah Allah bersolawat. Bila yusalluna ala Rasul. Kenapa tidak yusalluna ala Habib? Tadi disinggung oleh Kiai Ubaidillah saat Isra Mi'raj. Barulah Nabi menyadari bahwa beliau itu laqadit takhadtuka habiban. Bahwa Nabi mendapat gelar Habibullah, satu makom di atas khullah yang didapat oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Bila pendekatannya yusalluna ala Habib, berarti Allah bersolawat saat Nabi usia 52 tahun. Sebelum itu tidak bersolawat. Al-Quran menggambarkan bahwa bukan sebatas saksiyah Muhammadiyah, akan tetapi aspek yang jauh lebih bermakna adalah hakikat Muhammadiyah. Maka di dalam Sunan Tirmidzi dan juga banyak kitab-kitab hadis, ketika Nabi ditanya oleh sahabat Abu Hurairah salah satunya, mata kunta nabiyan, sejak kapan engkau menjadi nabi? Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya, kapan kau dapat SK nabi? Bukan pelantikannya, SK-nya. Nabi jawab dalam berbagai banyak riwayat, bila salah ada guru kita Habibah Najindan, kata Nabi, kuntu nabiyan wa Adam munjadilun fitinati. Kuntu nabiyan wa Adam la munjadilun bainal ma'i wa tin. Kuntu nabiyan wa Adam la munjadilun bainar ruhi wal jasad. Ila anwa'in riwayat. Aku sudah menjadi nabi sebelum Adam diracik apa-apa. Maka
ini berbicara ayat ini tentang hakikat Muhammadiyah. Maka Allah menjelaskan yusalluna ala nabi. Sejak kapan Allah bersolawat? Mundul azal. Mundul azal. Sejak zaman dahulu kala. Sebab Nabi itu adalah aslun nur. Sebab Nabi itu adalah ainun nur. Sebab Nabi itu adalah mambaun nur. Sebab Nabi itu adalah masdarun nur. Maka yusalluna ala nabi bukan berbicara saksiyah Muhammadiyah, akan tetapi berbicara hakikat Muhammadiyah. Sehingga kenapa Nabi Ibrahim tidak terbakar saat dibakar? Karena dalam pribadinya ada Nur Muhammad. Disinilah berbicara hakikat Muhammadiyah. Kenapa di dalam surat Al-Imran Allah menjelaskan wa idza qadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabi wa hikmah tsumma ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum, bukan wa ana alaikum. Wa ana ma'akum minasyahidin, bukan wa ana alaikum. Mestinya wa ana alaikum. Ada apa wa ana ma'akum? Sebab ini berbicara hakikat Muhammadiyah. Saudara sekalian, lebih indah kita mendengarkan dari guru-guru kita. Hadza minni wa sallallahu wasallam ala khairil Muhammad wa ala alihi washabbihi alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samihun